Di dalam Alkitab ada suatu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, di mana seorang ayah kehilangan anaknya. Bagaimana sih cara anak ini bisa hilang? Ada yang tahu? Apakah dia diculik? Apakah dia dibawa kabur sama temennya? Sama yang diculik tadi ya. Dengarkan cerita ini. Jadi suatu hari Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang lari dari rumah. Jadi dia kabur dari rumah. Kata Yesus, adalah seorang anak laki-laki yang tidak mau tinggal di rumah. Ia tidak mau menjadi anak yang baik. Kamu pilih mana? Jadi anak yang baik atau anak yang tidak baik? Tapi anak ini memilih tidak baik. Bagaimana caranya? Ia pergi dari rumah. Dia datang sama bapaknya. Pak, bapak kan punya uang. Bagi dong uangnya. Semoga kamu tidak seperti itu ya. Buat apa nak uang itu kamu minta? Ya, saya mau pergi dari rumah ini. Dan nanti setelah saya mendapatkan bagian saya tidak akan, ya saya mau cari pekerjaan di sana atau mau bikin modal gitu loh. Wow, dia minta bagiannya, atau istilahnya zaman sekarang itu minta warisan. Dia minta warisan dari bapaknya. Jadi dia punya adik, dia bilang bagi dua dong, setengahnya buat saya, setengahnya buat adik saya. Mumpung bapak ngasih hidup. Jadi suatu hari anak itu meminta uang dari ayahnya, lalu ia pergi. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Wow. Dia membawa apa yang sudah bapaknya berikan. Kalau seandainya bapaknya punya uang 100 juta. Ini contoh ya. Di Alkitab tidak dituliskan 100 juta. Kalau 100 juta berarti bapaknya harus memberikan berapa ke anaknya? Kamu jawab sendiri ya, karena itu dibagi dua. Setelah itu dia bawalah sebagian harta yang sudah diterimanya dari bapaknya. Dia pergi. Ternyata di sana dia tidak mencari pekerjaan, atau dia mendirikan usaha, atau dia mendirikan bisnis. Tidak. Tetapi dia pergi ke negeri yang jauh itu berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang yang sudah diterimanya dari bapaknya. Siapa di sini yang boros? Kan diajarkan, pernah kan bapak bilang sama kamu, kalau dapat uang jajan 10.000, oke deh, 5.000 kamu simpan, ditabung, taruh celengan kamu. Jangan semua-semuanya. Ada yang jawab begini, lah kak, pak, kan duit itu kan 10.000 dikasih mama saya sama papa saya itu buat jajan, ya jajan dihabisin. Emang uang itu dikasih untuk jajan, tapi kita harus pintar. Kita harus pintar-pintar mengatur uang jajan kita. Kan besok pasti dikasih lagi. Simpan setengah, simpan setengah. Kamu jangan boros. Seperti anak yang dalam cerita kita ini. Dia pergi ke negeri yang jauh menghabiskan harta yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Singkat cerita, di negeri sana, dia kehabisan uang. Sampai-sampai yang menjual baju dari tubuhnya sendiri. Celananya mungkin dia jual. Atau jubahnya, zaman dulu jubahnya. Dia jual semuanya. Tinggal baju yang sobek-sobek aja dia pakai. Dan kebetulan di negeri yang dia tinggal itu sedang terjadi paceklik atau musim kelaparan. Terjadilah kelaparan hebat di negeri itu. Sampai-sampai dia tidak dapat makanan. Dia juga mencari pekerjaan, tidak ada yang menerima dia. Karena semua orang tidak membutuhkan tenaga kerja. Karena ya nggak ada gaji karena lagi musim kelaparan. Akhirnya setelah beberapa lama, Bapak baca ya, semua uangnya habis. Lalu anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ya kelaparan, tetapi ia tidak sanggup membeli apapun untuk dimakan. Ia hanya mengenakan pakaian yang compang-camping atau sobek-sobek. Dan tidak seorang pun yang mau peduli dengan dia. Karena di negeri orang gak ada yang kenal dia. Teman-temannya tadi yang berteman dengan dia waktu dia bersenang-senang meninggalkan dia. Karena uangnya udah habis. Makanya anak-anak kalau kamu berteman itu sama teman kamu jangan karena ada maunya. Bertemanlah seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Tidak ada maunya. Tuhan Yesus mengasihi kita itu bukan karena ada maunya. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi itu sepenuh hati. Tapi teman-teman anak di dalam cerita kita ini, mereka mengasihi dia, berteman dengan dia hanya karena ada uangnya. Ketika uangnya habis, dia ditinggalkan. Kamu mau seperti itu? Jangan pernah mau seperti itu. Bertemanlah karena kamu memang sungguh-sungguh berteman. Bagaimana dengan anak-anak ini? Dengan anak ini maksud saya. Ia tidak berani pulang karena ia telah berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ia takut ayahnya tidak mau anak durhaka seperti dia kembali ke rumah. Dia takut diomelin sama bapaknya. Nanti kalau dia pulang, lah, kamu pulang. Terus, uang yang papa kasih kemana semuanya? Dia takut. Akhirnya dia mencari pekerjaan. Tahu nggak? Dia bekerja kepada orang peternak babi. Dan di sana pekerjaannya memberi makanan babi. Anak-anak ingat, apapun kalau sudah terpojok pasti kita kerjakan. Ya kan? Kamu pernah begitu nggak? Kalau sudah terpojok, diomelin mama mau nggak mau harus dikerjakan. Ya, anak ini bukan karena diomelin, tapi karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mau nggak mau dia mengerjakan pekerjaan itu. Dan kamu tahu, orang itu bilang, sebelum pekerjaan kamu habis tidak boleh makan. Tapi dia lapar sekali. Anak-anak, karena dia lapar sekali, mau nggak mau dia makan makanan babi itu. Itu pun ketahuan pemilik babi. Pemilik ternak babi itu melihat dia makan makanan babi itu, diomelin. Kenapa kamu makan itu? Itu kan makanan buat babi, bukan untuk kamu, dan kamu tidak boleh makan makanan itu. Wow. Dia makan makanan babi aja diomelin, tidak boleh. Karena pekerjaannya belum selesai. Sedih. Aduh. Kok begini banget ya hidup saya. Mendingan saya pulang ke rumah orang tua saya. Di rumah orang tua saya itu banyak makanan. Di rumah orang tua saya itu banyak pekerja, banyak pegawai. Oke deh, saya pulang aja ke rumah bapak saya. Nggak apa-apa deh, saya jadi pembantu, menjadi pegawai papa saya, nggak apa-apa deh. Yang penting saya pulang dan saya makan, hidup saya terjamin. Oke deh, dia mulai membahas, dia mulai mengarang, dia mulai mengolah omongannya seperti ini. Pak, boleh nggak saya pulang? Tinggal di sini, saya nggak apa-apa deh, nggak jadi anak bapak lagi, tapi saya jadi karyawan bapak aja, nggak apa-apa deh. Yang penting saya ada makanan dan ada pakaian. Ia menyesali perbuatannya. Dia bilang begini, aku akan mengaku bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Dia bilang begitu. Lalu aku akan memohon agar diberikan pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya. Wah, bukan pegawai lagi ya. Dia ingin menjadi hamba dari bapaknya sendiri. Lalu anak itu pulang. Anak itu takut. Mungkin ayahnya akan marah dan akan mengusirnya dari hadapannya. Pergi kamu. Bapak tidak butuh kamu lagi. Kamu kan sudah mengambil bagian kamu. Buat apa kamu pulang? Bapak sudah ngasih semuanya buat kamu. Dan tidak boleh dan tidak usah kamu kembali lagi. Pergi sana. Itu yang ada di dalam pikirannya. Anak-anak, sang ayah di rumah memikirkan anaknya itu ternyata, di mana ya anak ini sekarang? Bagaimana ya keadaannya? Apa ya yang sedang terjadi? Setiap hari dia berpikir seperti itu. Ia menyayangi anaknya ini. Ia ingin anaknya itu pulang ternyata. Dan setiap hari ia menengok ke jalan. Setiap buka pintu dia menengok ke jalan. Anaknya nggak pulang. Dia buka jendela, dia lihat anaknya nggak pulang. Ternyata bapaknya itu sedang mengharapkan anaknya ini pulang. Tetapi anaknya di negeri sana, dia berpikir takut kalau bapaknya mengusir dia. Kenapa? Karena dia belum mencoba. Anak-anak, kadang-kadang kita ketakutan padahal kita belum mencoba. Ya, misalnya nih, kamu melakukan kesalahan. Takut minta maaf karena takut diomelin. Coba dulu.
Pak, tadi aku bikin salah gini. Apa salahnya untuk mencoba untuk minta maaf? Jangan takut duluan untuk tidak minta maaf. Aku takut diomelin. Coba. Ya. Terkadang juga di dalam satu pekerjaan, ketika kamu disuruh melakukan sesuatu, kamu belum mencoba tapi kamu sudah jawab, aku tidak bisa. Saya nggak bisa melakukannya. Udah coba belum? Belum. Coba dulu. Ketika kamu coba dan kamu tidak bisa melakukannya, baru bisa ngomong, tidak bisa. Anak ini kan belum mencoba untuk pulang. Akhirnya anak-anak, suatu hari sang ayah menengok ke jalan dan melihat anak itu datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anak itu. Ia memeluk anak itu dan menciumnya. Ia begitu bahagia sehingga ia menangis karena anaknya itu pulang. Anak itu juga menangis, katanya, "Ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba ayah saja. Aku akan bekerja pada ayah." Akan tetapi sang ayah berkata, "Tidak nak, tidak. Engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau pulang kembali." Sang ayah memberi anak itu pakaian yang bagus-bagus untuk dikenakan. Ia memberinya sepatu yang baru dan ia memasukkan sebuah cincin emas di bagian jarinya dan ia membuat pesta untuknya. Ia sangat gembira menyambut kepulangan anaknya itu. Sang ayah bersukacita dan bergembira karena anaknya pulang. Dan karena anaknya yang hilang itu sudah kembali lagi. Dan yang terpenting karena anaknya itu sadar dan bertobat. Anak-anak, cerita ini mengibaratkan kehidupan kita dengan Tuhan. Anggap aja sang bapak atau sang ayah itu adalah Tuhan Yesus. Dan anak itu anggap saja adalah diri kita, diri kamu, dan diri orang lain di sana. Anak itu berbuat dosa. Atau kita yang berbuat dosa. Kita pergi seenaknya kita berbuat salah, kita berbuat dosa tanpa memikirkan apapun. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Kamu tahu ketika kita berbuat dosa, Tuhan di surga itu menunggu-nunggu kita sampai kapan kita bertobat. Tuhan terus memberikan waktu. Tuhan bukan mengulurkan waktu, tapi memberikan waktu untuk kita untuk bertobat, sadar. Sama seperti bapak yang di rumah, bapaknya yang cerita tadi. Dia memberikan kesempatan buat anaknya untuk pulang, tapi anaknya itu lama tidak pulang karena belum sadar dan belum bertobat. Sama, Tuhan Yesus juga menunggu kita. Menunggu sampai kapan kita pulang. Sampai kapan kita bertobat. Tapi ketika kita bertobat, kita sadar akan dosa-dosa kita, maka Tuhan, bukan hanya Tuhan, tapi malaikat-malaikat di surga itu bersukacita. Karena manusia ciptaan Tuhan itu kembali lagi. Kembali lagi. Bertobat dan kembali memuji Tuhan. Sama dengan bapak yang di dalam cerita. Ketika anaknya kembali, dia bersukacita, dia membuatkan pesta untuk menyambut anaknya itu. Tuhan Yesus juga begitu. Seluruh malaikat di surga itu bersukacita karena kita kembali. Kembali dari mana? Dari jalan yang benar. Kita tidak berdosa lagi. Kita sudah bertobat. Nah, anak-anak, ketika kamu berbuat dosa, jangan lupa bertobatlah dan jangan mengulangi dosa itu lagi. Itulah yang Tuhan Yesus mau dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.